Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali lagi di pagi hari yang berberkah ini dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka mengumpulkan warisan Nabi kita SAW, yaitu ilmu agama. Dan tak lupa juga untuk kita agar senantiasa mencurahkan salawat serta salam taslim kepada Nabi kita SAW. Baik teman-teman sekalian, sahabat Ayub yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di program Bedah Buku dan Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima Hafizahullah taala. Yang insya Allah kita akan mulai dengan bedah buku Sifat Salat Nabi karya beliau. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yaitu Tanya Ayub. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali pada hari ini melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salam, maka kita membahas terkait dengan zikir setelah salat. Mayoritas ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa setelah salat 5 waktu disunahkan untuk berzikir. Disunahkan untuk berzikir. Karena banyaknya dalil yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan zikir setelah salat 5 waktu. Di antaranya nanti kita akan dapatkan hadits bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir dan beliau mengajarkan dan serta menganjurkan sahabat untuk berzikir setelah salat 5 waktu. Kemudian masalah berzikir setelah salat 5 waktu ini, apakah dia zikirnya disirkan, yaitu tidak dijaharkan, atau dijaharkan? Kalau dalam masalah ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Zikir itu dijaharkan atau tidak. Artinya seorang setelah sholat dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, atau la ilaha illallah. Dia jahar atau kecil. Iya. Dalam hal ini ada silang pendapat. Makanya kita juga dapat di praktek. Ada orang jaharkan, ada orang tidak jaharkan. Karena memang ada silang pendapat sebagian ulama. Ini harus kita pahami, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Dapat sholat di masjid, ada ustadz jaharkan, langsung tiba-tiba semua jaharkan. Hanya ikut saja, tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Sebagian ulama berpendapat bahwa zikir setelah sholat fardu dijaharkan. Diucapkan dengan suara keras. Suara yang diperdengarkan. Pendapat ini berdalil dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, anna rob as-saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahadin nabi. Kata Ibn Abbas, sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang selesai menunaikan sholat fardu adalah terjadi di zaman Nabi. Ini ucapan Ibn Abbas.
Ucapan Ibn Abbas. Mengangkat suara setelah sholat fardu di zaman Nabi itu terjadi. Iya. Juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Ibn Abbas berkata, kuntu a'rifun qida'a sholatin Nabi bitakbir. Saya tahu ya bahwa sholatnya Nabi telah selesai dengan mendengarkan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Jadi dengan mendengar berarti dia jaharkan. Berarti dia jaharkan. Ini dalil pendapat pertama. Semuanya dari ucapan Ibn Abbas. Tapi dia sandarkan ke zaman Nabi. Yaitu lahu hukumul marfu. Memiliki hukum rofa. Terangkat ke Nabi. Sementara mayoritas ulama madhab menyelisih pendapat ini. Mayoritas ulama madhab berpendapat zikir setelah sholat fardu itu disirkan. Tidak dijaharkan suaranya. Tidak dikeraskan. Ini ternyata mayoritas yang berpendapat. Iya, kebanyakan dari ulama fikih. Mereka berdalil dengan pertama Al-Quran. Dalil mereka pertama Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin." Ini sangat terang sekali kalau ayat ini. Di surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam dirimu. Ya, dalam dirimu. Dalam dirimu di sini bisa maksudnya dalam hatimu. Tentunya itu hanya niat, tidak dianggap. Dalam dirimu di sini adalah sir. Karena diterangkan setelahnya. Perdengarkan saja dirimu. Kan ayat setelahnya sebentar. Tadarruan wa khifatan. Dalam keadaan kamu merendah dan penuh rasa takut. Wadunal jahar minal qaul. Ini dia. Finafsika tadi. Tanpa dijaharkan ucapannya. Jelas sekali kalau ini ayat. Tanpa dijaharkan ucapannya. Iya. Bil guduwi wal asal. Di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini dalil pertama. Dalil kedua juga sama firman Allah. Surah Al-A'raf 55. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu. Cuma ini tidak terlalu terang karena doa. Lafadznya. Cuman doa itu kan ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa ibadah ya kita berzikir itu namanya berdoa. Masuk di situ. Cuman kalau orang tidak paham itu kan dia kira ini memang doa. Ya doa angkat tangan begini. Yang berdoa. Bukan zikir. Cuman doa itu ada dua. Ada doa masalah. Ada doa ibadah. Doa masalah itu yang kita minta. Ya Allah beri saya rezeki. Itu namanya doa masalah. Ada doa ibadah. Doa ibadah adalah kita beribadah kepada Allah. Itu namanya berdoa kepada Allah. Iya. Sembahlah, berdoalah kepada Rabbmu tadarruan wa khufyah. Dalam keadaan merendah dan khufyah, suara yang lembut. Suara yang lembut, jangan berdoa kepada Rabbmu berteriak-teriak. Iya, dengan suara yang lembut. Wala innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ini dalil Quran, mayoritas. Adapun dalil mereka dari hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Atau Imam Al-Bukhari saja dengan lafaz ini. Dari Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau bercerita, kunna ma'a Rasulillah. Fakunna idha ashrafna ala wadin halalna. Wakabbarna. Irtafat aswatuna. Faqala Nabi ya ayuhan nas. Irba'u ala anfusikum.
fa innakum la tad'una asam wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qaribun tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Ini juga dalil terang. Makanya lebih banyak ulama berpendapat tidak dijaharkan. Ini dalil ketiga ini ya, tapi pertama dari hadits. Abu Musa al-Asy'ari bercerita, kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kami menaiki bukit, kami mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil, dan kami bertakbir. Kami bertahlil dan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Dan suara kami keras, dijaharkan. Maka Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum. Rendahkanlah diri kalian. Rendahkanlah diri kalian. Karena suara keras, kata Nabi, rendahkan. Rendahkan terhadap diri kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Tidak juga berdoa kepada yang gaib. Allah bersama kita. Jadi Allah tidak tuli. Jadi dikeraskan suara, kata Nabi, kecilkan. Yang kalian berdoa berzikir kepadanya ini bukan yang tuli. Bukan pula gaib. Sungguh dia bersama kalian. Dia mendengar lagi dekat. Maha berkah namanya dan maha tinggi kemuliaannya. Ini juga sangat terang. Iya. Dari dua pendapat ini mana yang kuat? Sama-sama sahih sebenarnya dalilnya. Iya. Maka ada dua jalur yang ditempuh. Ada jalur tarjih. Ada jalur kompromi. Bagi orang mentarjih, maka akan, kalau dari sisi pendalilan, ad-dalil as-sarih muqaddam ala ghairi sarih. Dalil yang jelas dikedepankan daripada yang tidak terlalu jelas. Iya. Atau langsung dari Quran atau hadits didahulukan. Yang langsung dari Nabi, ucapan Nabi, daripada penukilan yang terjadi di masa Nabi. Ini namanya kalau kita tempuh jalur apa? Tarjih. Lebih merojihkan yang satu. Tapi sebelum jalur tarjih, kita menempuh jalur al-jam'i. Kompromikan. Nah, ini yang dipilih oleh banyak ulama, jalur kompromi. Oleh ulama belakangan antara kompromi pendapat mayoritas dan pendapat sebagian ulama. Yaitu mereka katakan asal daripada dzikir itu disirkan. Tapi tidak apa-apa dijaharkan sebagiannya. Yang dinukil dari Nabi menjaharkannya. Seperti tadi yang diucapkan oleh Ibn Abbas. Takbirnya. Dijaharkan. Dia dengar. Dia dengar. Jadi kalau takbirnya dia dengar. Tapi takbirnya ini tidak harus takbir yang 3 kali itu setelah sholat. Tidak. Takbir di sini takbir yang masuk dalam 33 kali itu. Cuman dijaharkan. Dijaharkan. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat takbir yang dimaksud adalah setelah sholat salam langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Cuman mayoritas berpendapat itu takbir yang ada dalam 33 kali. Yang ada dalam 33 kali. Ini masalah jahar atau mensirkannya. Itu pendapat yang kuat insya Allah. Asalnya sir. Kemudian boleh menjaharkan sebagian. Beda di sana ada sebagian orang zikir jahar dari awal sampai akhir. Jahar dari awal sampai akhir. Ini sudah menyelisih sunnah. Ini sudah menyelisih sunnah. Iya. Ini terkait dengan zikir. Kemudian masalah berikutnya bacaan zikirnya. Bacaan zikirnya. Ada beberapa yang
memang zikir itu alhamdulillah tersebar sebenarnya masalah ini yang sahih dari Nabi. Iya. Ada lafaz dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setelah sholat beliau beristighfar 3 kali, astagfirullah, 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 baru beliau ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini riwayat ya Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Thauban, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga sahih dari Nabi juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim kalau ini iya, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini juga sah dari Nabi iya setelah zikir setelah salat. Iya, zikir setelah salat. Iya, semuanya misalnya tadi itu menukil yang astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dinukil oleh Thauban karena Rasulullah idan sarafa min salatihi, adalah Rasulullah kalau sudah selesai dari salatnya. Yang kedua juga tadi begitu penukilannya. Begitu juga penukilannya. Ya, dengan lafaz anna Rasulullah kana idza faragha minas shalah, adalah Rasulullah apabila telah selesai dari salat. Sama semuanya. Artinya sebenarnya tidak ada urutan paten antum harus istighfar dulu baru ini. Nah, mana yang datang kepada antum? Antum mau istighfar dulu baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini di balik urutannya tidak ada masalah juga karena semuanya menukil setelah Nabi salat. Tidak ada urutan paten. Jangan sampai antum mempatenkan sesuatu yang tidak paten. Karena kalau urutannya harus dipatenkan berarti satu lafaz hadits. Kalau satu lafaz hadits berarti harus begitu terus. Dan antum kalau kurang satu saja antum tidak dianggap. Kalau antum patenkan. Tapi ini semuanya adalah penukilan setelah sholat beda sahabat. Artinya kadang ada sahabat mendengar yang ini, kadang ada sahabat mendengar yang ini. Dipahami mungkin ini? Iya. Ini yang harus diperhatikan. Iya. Dan juga kita melihat penukilan ini berarti mereka mendengar Nabi melafadzkannya. Yang ini. Iya, inilah di antara dalil komprominya tadi. Diperdengarkan sebagian yang dinukil dari Nabi didengar. Dan tidak diperdengarkan yang Nabi SAW tidak dinukil belum memperdengarkan. Iya. Kemudian di antara zikir juga sah dari Nabi, riwayat Imam Muslim. Iya, riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Zubair. Zikir yang mirip dengan awal tadi tapi beda berikutnya, yaitu la ilaha illallah wahdahu. Ini sama dengan tadi awalnya ini. La syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau tadi langsung doa Allahumma la mani. Kalau ini lanjut la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini juga sah dari Nabi Sahih Muslim. Iya, zikir setelah sholat 5 waktu. Iya, setelah sholat 5 waktu. Dan tentunya sah dari Nabi iya dalam
riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim juga, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Iya, ini juga sahih dari Nabi dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya, ada juga bacaan lain. Iya, setelah itu ada dzikir baca ayat kursi. Baca ayat kursi dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salah maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Ini keutamaan, Masya Allah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Jadi tunggu dia mati saja. Iya, ini ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Keutamaannya. Tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Kecuali kematian. Kemudian juga di antara dzikir setelah sholat 5 waktu adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Ini telah sah dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i dari Uqbah ibn Amir. Dari Uqbah ibn Amir. Demikian pula membaca, ya tapi ini khusus setelahnya dzikir-dzikir khusus. Itu tadi umum. Di 5 waktu. Di 5 waktu. Khusus setelah sholat subuh. Ini apalagi kita penuntut ilmu ini. Khusus setelah sholat subuh. Kita dianjurkan untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ini umum sebenarnya, tapi kita penuntut ilmu sangat perlu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini hadits dzikir ini adalah riwayat Ibnu Majah dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah, beliau berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalat subh." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kalau sudah sholat subuh, kalau telah sholat subuh. Iya, hina yusallim, dan ketika beliau sudah selesai, iya, beliau baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini dzikir-dzikir yang dinukil dari Nabi SAW. Serta ada juga dzikir-dzikir di sana yang tentunya belum kita nukil. Ya, dalam dzikir ini tentunya dzikir pagi petang. Kalau ini yang dinukil setelah sholat 5 waktu. Ini khusus hadits-hadits yang setelah sholat 5 waktu. Kalau pagi petang tentunya di sana banyak lagi. Kita tidak membahas itu karena kita bahas sekarang sifat sholat. Kenapa kita tambahkan dzikir? Karena termasuk yang dilakukan oleh Nabi setelah sholat. Termasuk yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat. Adapun berdoa, kita selesaikan hari ini pembahasan sifat sholat Nabi ini. Kita singgung sedikit masalah berdoa. Sebenarnya saya tidak mau singgung ini karena tidak dalam sifat sholat Nabi. Tidak dalam sifat sholat Nabi. Iya. Tapi karena perlu kita tahu ilmunya ini berdoa setelah sholat 5 waktu. Berdoa setelah sholat 5 waktu. Iya. Apa hukumnya berdoa setelah sholat 5 waktu? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadits Abu Umamah
beliau berkata, "Qila li Rasulillah ayyud du'ai asma'." Ini hadis yang menjadi dasar pondasi yang paling kuat bagi orang berdoa setelah sholat 5 waktu. Jadi harus antum tahu ini pendalilan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Abu Umamah, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyud du'ai asma'. Doa apakah yang paling didengar, yang mustajab? Qala, kata Nabi, jawfal lail al-akhir, di sepertiga malam terakhir. Wa duburos shalawatil maktubah, ini dia. Dan penghujung sholat fardu. Iya. Hadits ini yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa disunahkan untuk berdoa setelah sholat 5 waktu. Ini yang dipakai. Hadits ini. Akan tetapi pendapat yang mereka gunakan, ya, pendapat mereka yang menggunakan hadits tersebut dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya, Al-Hafidz Ibnu Hajar orang Syafi'iyah. Kenapa saya nukil Al-Hafidz Ibnu Hajar ini penting kalau di Syafi'iyah? Karena orang-orang kebanyakan kan berdoa karena katanya madhab Syafi'iyah. Al-Hafidz, jadi ini sebagian ulama ya, mayoritas tidak berdoa. Tapi sebagian ulama yang mengatakan disunahkan berdoa setelah sholat 5 waktu, ingat, disunahkan. Disunahkan. Ke sebagian orang kalau kita berdoa seakan-akan sholat tidak sah. Artinya dia menganggap doa setelah sholat itu adalah apa? Wajib. Ini sudah melebihi yang dipegang oleh sebagian ulama yang berpendapat akan itu. Mereka berpendapat sunnah. Artinya kalau tidak berdoa tidak masalah. Kalau tidak berdoa tidak masalah. Iya kan begitu. Karena mereka berpendapat sunnah dengan hadits ini. Iya, Nabi tidak perintahkan sehingga mengharuskan kita doa. Kalau tidak doa, batal sholat. Oh ini tidak bagus imamnya. Iya, bacaannya Masya Allah, tapi tidak ada doa, jadi tidak jadi Masya Allah. Iya, kan sebanyak orang begitu. Bahkan di sana ada penceramah, pernah dikatakan sama saya, ceramah khutbah. Dia bilang ciri-ciri orang sesat. Di khutbah Jumat. Kalau setelah sholat 5 waktu tidak berdoa. Baik. Ciri orang sesat. Setelah sholat 5 waktu tidak berdoa. Bayangkan ciri orang sesat. Iya. Berarti sesat semua mayoritas. Padahal yang berpendapat, ulama yang berpendapat ini tidak sampai seperti itu. Ulama yang berpendapat tentang berdoa setelah 5 waktu sunnah. Artinya tidak sampai sesat kalau kita tidak lakukan. Paling tinggi mereka akan katakan tidak dapat pahala. Karena menurut mereka adalah apa? Sunnah. Ini harus kita paham. Iya. Harus kita pahami. Iya, dalam hal ini. Ini dalil yang mereka pakai. Nabi pernah ditanya dalam riwayat Imam Tirmidzi. Jadi hafal saya riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah. Dari Abu Umamah. Nabi ditanya, ayu doa asma. Doa apakah yang paling didengar? Kata Nabi, jawfal lail akhir. Sepertiga malam terakhir. Kalau ini jelaskan ada hadis lain. Sepertiga malam terakhir itu memang ada hadis khusus. Siapa yang berdoa dia akan kabulkan. Tapi perkara berikutnya ini lagi. Di dubur kulli sholatin maktubah. Di penghujung setiap sholat 5 waktu. Hadis ini yang mereka gunakan yang mengatakan sunnah doa setelah sholat 5 waktu. Dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan dia berkata dia lahu illah. Dia memiliki cacat. Ada cacatnya. Pertama, hadits ini sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Iya. Dijelaskan oleh para ulama tarikh, diantaranya adalah Al-Abbas Ad-Duri. Di dalam kitab tarikhnya dari Yahya ibnu Ma'in,
bahwa Abdurrahman ibnu Sabit tidak mendengar dari Abu Umamah. Jadi seorang menukil hadits ini dari Abu Umamah, memang benar sahabat Abu Umamah ini yang berkata, yang menukil hadits itu. Tapi yang menukil dari Abu Umamah ada seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Sabit. Dia berkata dari Abu Umamah tapi tidak pernah ketemu. Berarti haditsnya inqita, terputus sanadnya. Dan hadits munqati, hadits yang terputus sanadnya termasuk hadits dhaif. Bukan hadits sahih. Itu cacat pertama. Cacat kedua, dalam hadits ini ada rawi yang bernama Ibnu Juraij. Kalau kita periksa ya riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau kita riwayat Imam Tirmidzi, bagus kita pergi dulu. Mohon maaf hari ini materinya panjang ini karena kita akan tamatkan. Iya, daripada tanya jawabnya. Iya, enggak apa-apa sekali-sekali. Kita pergi dulu ke riwayat Imam Tirmidzi supaya kita melihat sanad hadits. Melihat sanad hadits. Supaya kita tidak mendengar, tidak meraba-raba apa yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai cacat daripada hadits ini. Sebagai cacat daripada hadits ini. Iya. Ini saya bukakan Jami' Tirmidzi ya di nomor 3499. Jadi Al-Imam Tirmidzi berkata haddatsana Muhammad bin Yahya Ats-Tsaqafi Al-Marwazi. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya Ats-Tsaqafi Al-Marwazi. Qala, dia berkata, haddatsana Hafs bin Ghiyath. Telah bercerita kepada kami Hafs bin Ghiyath. Qala ani bin Juraij. Ini sebentar yang mau dikritik. Dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij ini dalam mustalah hadis dikatakan rawi mudallis. Kalau dia pakai an dalam menukil hadis sebentar, hati-hati. Karena ini rawi mudallis, suka menyamarkan hadis. Dia tidak dengar, kadang dia katakan dia dengar. Tapi dia ucapkan dengan lafaz an. Dia bilang qala an Abdurrahman ibnu Sabit. Ini yang kita bilang tadi. Qala an Abi Umamah. Abdurrahman ibnu Sabit menukil dari Abu Umamah. Dan dia tidak dengar dari Abu Umamah. Itu cacat pertama. Cacat kedua, Ibnu Juraij menukil dari Abdurrahman ibnu Sabit dengan kata an Abdurrahman ibnu Sabit. Dan dia mudalis. Ketika ada rawi mudalis pakai an, hati-hati, tuduhlah dia. Tuduhlah dia. Ini cacat kedua. Ini cacat kedua. Dua cacat itu sebenarnya, satu cacat sudah cukup. Karena hadits munqati dhaif. Anaknya mudallis dhaif. Jadi sudah dua. Sudah dua. Inilah yang dipakai berdalil yang mengatakan siapa yang tidak berdoa sesat. Haditsnya terdapat kritikan. Ini masalah. Ini adalah masalah. Ini kritik baru dua itu, belum selesai. Iya. Itu baru yang kedua. Ketiga, hadits ini adalah hadits yang syad. Syad, tahu syad? Syad itu ketika ada rawi yang kuat menyelisih yang lebih kuat dan lebih banyak. Itu dibilang syad. Anggaplah tadi haditsnya, sanatnya, semua sanatnya sahih begitu. Tapi ini dianggap syad. Kalau tadi dibilang dhaif, selesai, ini bukan lagi syad, ini mungkar, palsu. Kalau riwayat dhaif menyelisih yang kuat, mungkar, palsu. Palsu. Nanti antum akan dapat bagi santri RBA yang masih tahun pertama tentunya belum dapat istilah mustalah hadits. Nanti tahun kedua antum akan dapat. Hadits syad min qismi dhaif. Jadi sudah 3 pembagian dhaif masuk di sini. Ini hadits syad. Kenapa? Karena datang dari 5 murid Abu Umamah. Abu Umamah kan punya banyak murid. Ada dari 5 murid Abu Umamah. Dan asal hadits ini riwayat Abu Umamah dari Amr ibn Abbasah. Mereka seluruhnya
hanya terbatas pada potongan pertama. Ayud du'ai asma. Murid-murid Abu Umamah yang lain ini. Ayud du'ai asma. Doa apa yang paling didengar? Qala kata Nabi, jaufal lailil akhir. Sepertiga malam terakhir. Hanya sampai di situ. Hanya sampai di situ. Iya, dari 5 murid Abu Umamah. Tiba-tiba dinukil dari yang lain. Mengatakan dia tambah duburo sholawatil maktubah. Penghujung sholat 5 waktu. Iya. Ini potongan pertama. Iya. Makanya hadits yang dipakai ini dhaif. Ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar ini. Bukan dari saya, nanti juga bilang siapa tong itu. Iya, ini sengaja saya menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ucapan penukilan dari bantahan terhadap hadits tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menukil sebagian dari para ulama dari para pengikut Imam Syafi'i. Kalau ini Ibnu Taimiyah. Sebagian, bukan seluruh Syafi'iyah. Sebagian kata Ibnu Taimiyah, ulama pengikut Syafi'iyah dan selainnya, bahwa berdoa setelah selesai sholat 5 waktu itu disunahkan. Ingat, Syafi'iyah sebagian mengatakan disunahkan. Iya. Dan mereka, perlu antum tahu ini penukilan yang luar biasa sekali. Mereka orang-orang Syafi'iyah sepakat bahwa siapa yang tidak berdoa, hal tersebut tidak diingkari. Penukilan Ibnu Taimiyah. Belum bilang, sebagian orang Syafi'iyah mengatakan disunahkan untuk berdoa. Dalil tadi, haditsnya. Sebagian orang Syafi'iyah, yang mana orang Syafi'iyah juga Ibnu Hajar bantah itu dalilnya. Tapi Ibnu Taimiyah katakan sekarang, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat disunahkan berdoa setelah sholat 5 waktu. Tapi mereka sepakat bahwa siapa yang tidak berdoa tidak diingkari. Paham ini ucapan Ibnu Taimiyah? Orang Syafi'iyah bersepakat siapa yang tidak berdoa setelah sholat 5 waktu tidak diingkari. Sesuai enggak kejadian? Ini masalah, kadang itu pengikut begitu. Ulamanya sepakat yang tidak berdoa tidak diingkari karena ini sunnah menurutnya, kan begitu. Kita lihat orang di luar sana pengikut. Iya, kalau tidak berdoa, jangan suruh imam lagi itu anak. Tidak ada doanya. Kan begitu. Dia ingkari yang tidak berdoa. Ini sudah lebih dari ulama ini. Ulamanya Syafi'iyah sepakat. Yang tidak berdoa, tidak diingkari. Tidak diingkari. Ini harus kita pahami. Ya, ini penukilan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi yang tidak berdoa mereka sepakat. Iya, untuk tidak mengingkarinya, Iya. Setelahnya lagi, Ibnu Taimiyah juga berkata, maka siapa yang di sini jadi seluruh mereka bersepakat tadi dan juga beliau katakan hal tersebut tidak diingkari atasnya dan siapa yang mengingkari yang tidak berdoa maka dia salah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini penegasan saja. Kalau ada orang mengingkari karena tidak berdoa, salah berdasarkan kesepakatan. Salah berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam
Ibn Taimiyah. Ini masalah doanya. Masalah berdoa. Kalau zikir, sepakat semuanya. Ya disunahkan bahkan di sana. Saya bilang tadi mayoritas berzikir, berpendapat kan di sana ada yang mengatakan wajib berzikir. Kalau berzikir ini sepakat disyariatkan. Cuman berselisih masalah hukumnya. Mayoritas bilang sunnah. Kalau sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau berdoa, ini adalah hadits yang dipakai. Hadits yang tidak kuat. Hadits yang tidak kuat. Wallahualam. Dengan ini kita selesai dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Nanti kita akan lihat lagi buku apa berikutnya yang kita kaji di sini. Kita lanjut, masih sedikit lagi waktu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Baik, kita langsung berpindah ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan mic yang telah disediakan dan bisa juga bertanya menggunakan secari kertas. Baik, kita persilakan kepada ikhwan. Tunggu dulu. Baik, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung maju. Bismillah. Pertanyaannya terkait sholat berjamaah. Apa hukumnya makmum yang berada di belakang imam, kemudian dia tidak merapatkan shofnya, kayak tersisa satu orang begitu. Kira-kira untuk bisa berdiri satu orang, karena yang berdiri pas di belakang imam ini dia tiba-tiba batal atau dia batal wudunya atau ya begitu, batal wudunya. Apakah sah sholat yang di sampingnya itu, yang keduanya mereka tidak merapatkan sholatnya? Yang makmum yang beranjak pergi ini meninggalkan shaf, dia batalkan sholatnya di saat rakaat terakhir, di saat berdiri, di saat imam bangkit dari sujud yang kedua dari rakaat yang ketiga. Baik. Terkait dengan hukum sholatnya sah. Cuman dia tidak melakukan perintah Nabi. Nabi katakan syuddul qalal, tutup yang kosong. Jadi kalau ada yang keluar kita geser. Atau yang di belakang maju ke depan. Kalau yang di belakang tidak maju ke depan mungkin dia tidak paham. Maka seharusnya itu geser. Yang ada samping kiri atau kanan dia geser menutup. Sampai nanti dapat orang yang maju. Bahkan sampai ke ujung tidak masalah. Karena Nabi katakan syuddul qalal, tutup celah. Tutup celah. La tada'u furujatin lisyaitan. Jangan meninggalkan celah untuk setan. Jadi kalau kosong, setan lagi yang berdiri di situ. Akhirnya dia lagi leluasa untuk bisik kiri kanan. Iya. Jadi ini terkait dengan orang tersebut. Sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi dia tidak jalankan perintah Nabi untuk menutup celah. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Jika tidak ada, kami bacakan pertanyaan di sini. Apakah ada zikir setelah sholat sunnah? Ulang. Apakah ada zikir setelah sholat sunnah? Tidak ada. Tidak ada zikir setelah sholat sunnah. Kecuali beberapa, misalnya sholat witir. Ada anjuran ucapkan apa? Subuhun, kudusun, rabbul malaikati, warruh. Asalnya sholat sunnah tidak ada zikir. Semua zikir itu setelah sholat fardu. Semua setelah sholat fardu. Iya. Tadi itu ada saya mau sampaikan terkait dengan doa mumpung juga. Terkait dengan doa itu Masya Allah saya dapat faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau ada doa yang dianjurkan di penghujung sholat. Kalau ada doa. Maka itu sebelum salam.
Itu kaidah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau ada doa yang Nabi anjurkan dalam sholat 5 waktu, maka itu maksudnya sebelum salam. Sebelum salam. Kalau ada doa sebelum salam, bukan setelah salam. Baik. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait zikir pagi dan petang. Kapan waktu bermula dan berakhirnya zikir pagi dan petang? Bermula, ada mengatakan zikir pagi setelah subuh sudah bermula, setelah terbit fajar. Zikir petang bermula, ada mengatakan setelah asar, ada mengatakan bahkan setelah tergelincirnya matahari. Karena itu sudah dianggap petang, yaitu dari sholat duhur. Dari sholat duhur. Sampai hilang, ya sampai hilang senja merah, cahaya yang orange atau merah di ufuk barat. Iya ketika matahari terbenam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah semua undangan yang tidak ada maksiatnya itu wajib untuk dihadiri atau hanya undangan walimah saja? Apakah undangan nongkrong di warkop juga masuk? Bah, Masya Allah. Ya asalnya adalah semua hadir undangan, semua undangan. Iya, karena lafadznya tidak ada qaid. Tidak ada ketentuan undangan walimah, enggak. Umum, ijabatud da'i, menjawab undangan. Menjawab undangan. Tidak ada di situ menjawab undangan apa. Berarti berlakunya asalnya adalah umum. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau kita diundang kelompok misalnya? Misalnya ada orang mengundang santri RBA. Apakah semuanya atau cukup ada yang mewakili saja? Tergantung. Kalau umum, maka umum. Dia bilang santri RBA, berarti santri RBA. Umum. Kalau dia bilang santri RBA 4, oh hanya 4, jangan pergi kau 5. Iya. Jadi kalau dia tidak menyebut nama, maka umum. Maka umum. Kalau dia menyebut nama, maka khusus. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Saya ditawari oleh seseorang untuk belajar di Yaman tahun depan. Tetapi saya masih ingin sekali belajar Alfiyah dan kitab-kitab bahasa Arab di RBA. Mana yang harus saya pilih Ustaz? Pilih ke Yaman. Rezeki itu tidak datang berulang. Alfiyah antum akan dapat di Yaman. Nah saya dapat Alfiyah di Yaman. Daripada antum belajar kepada saya, lebih baik langsung di Yaman. Langsung kepada orang Arab. Iya kan? Saya saja antum anggap apa? Hebat sekali kan? Orang Arab lebih hebat. Lebih hebat. Jadi antum lakukan saja rihlah. Walaupun pada dasarnya rihlah itu pergi belajar ke tempat lain itu setelah kita selesai belajar di guru-guru yang ada di tempat kita. Kalau sudah itu anjurannya. Iya. Belajar dulu di tempatmu, baru setelah itu lakukan rihlah. Tapi tidak mutlak seperti itu. Kalau antum punya tawaran seperti itu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Langsung dijawab saja, karena belum tentu nanti itu tawaran itu lagi ada di tahun berikutnya. Kita tanya, Abu gimana dulu tawaran? Oh sudah kupakai, selesai masalah. Makanya kalau ditawarkan begitu, langsung saja, oh ya boleh. Boleh, nanti saya akan daftar apa, begitu. Dipahamkan? Dan alhamdulillah nanti rencana bulan 11 itu di RBA kan ada dari teman tawarkan seperti santri lagi ada mau berangkat bulan 11. Boleh juga antum daftar, biaya sendiri tapi bukan daftar disuruh carikan uang lagi kita. Bukan, siapa yang ada uang boleh kalau mau bareng-bareng. Kalau mau kumpul, kan kalau terkumpul misalnya 8 orang atau 9 orang, itu kan langsung bisa pergi. Tanpa menunggu lagi orang di tempat lain. Kalau sudah ada yang terkumpul 8 orang, 9 orang, 10 orang, apalagi lebih dari 10, kita langsung bisa berangkat walaupun tidak ada orang lain yang daftar di tempat lain. Tapi kalau hanya 2-3 orang, berarti kan kita tunggu dulu dari orang lain. Jadi boleh teman-teman yang ya sekaligus ini, sebenarnya saya mau umumkan juga nanti saat kita mau libur. Nanti kita hari Kamis ada pertemuan nanti. Iya, alhamdulillah.
Itu juga yang saya mau sampaikan. Siapa yang punya biaya ke Yaman atau ada yang bisa bantu ke Yaman, boleh. Bareng-bareng nanti sama teman-teman yang lain yang ingin, sudah ada beberapa orang yang daftar, yang mau berangkat. Ada kemarin 2 orang sebelumnya memang belum berangkat karena kendala pengurusan berkas. Boleh. Ya langsung nanti setelah libur atau sebelum libur, ya bilang saya juga mau, nanti saya kasih tahu orang tua aku di kampung kalau pulang kampung ini. Siapa tahu ada sawah-sawahnya orang mau dijual. Iya. Bisa itu. Alhamdulillah. Pokoknya intinya kalau ada orang tawarkan antum atau antum mampu untuk belajar lebih jauh, iya, karena melihat ulama bagaimana mereka kesehariannya bahkan, ya itu bagus. Di sana antum melihat bagaimana ada seorang syekh, dia pikul sendiri karungnya, itu kan pelajaran yang bagus. Jangan sampai nanti antum terjun ke orang kampung semua antum serba suruh. Angkatkan dulu saya itu. Begitu. Tidak pergi angkat sendiri. Tidak pergi kerja sendiri. Itu kita melihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh ulama di dalam pelajaran dan di luar pelajaran itu penting. Jadi belajar itu bukan hanya di meja. Antum lihat juga ustadznya bagaimana kalau di bawah meja. Apa yang dia lakukan. Iya, karena itu juga berpengaruh nanti ke depan. Kalau kita jadi orang, itu fungsinya kita keluar. Karena ke sana kita mendapatkan banyak pelajaran dari sisi apa yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah. Jadi intinya adalah siapa yang punya kemampuan, antum pergi belajar. Pergi belajar dan jangan ditunda karena bisa saja tahun ini ada kesempatan, tahun depan tidak ada. Atau terhalangi. Mumpung ada kesempatan, bismillah, ambil itu kesempatan dan lakukan yang namanya rihlah. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, 3 pertanyaan terakhir. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Bismillah. Afwan Ustaz, terkait dengan puasa Asyura, apakah puasa Tasu'a itu termasuk dari kewajiban untuk sebelum berpuasa Asyura atau bisa diganti 1 hari setelahnya? Puasa Asyura wajib. Maksudnya kalau mau puasa Asyura Ustaz, apakah harus digandingkan dengan puasa Tasu'a? Tidak harus. Puasa Asyura itu syariat tersendiri. Puasa Tasu'a itu Nabi katakan kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9. Karena waktu itu Nabi dikatakan orang Yahudi juga puasa di Asyura. Kenapa Yahudi puasa di Asyura? Karena tanggal 10 Muharram itulah hari Musa dan Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Jadi Fir'aun kan kejar Musa dan kaumnya di tanggal 10 Muharram. Sampai mau didapat di pinggir laut. Kemudian Allah wahyukan Nabi Musa untuk pukulkan tongkatnya ke laut. Dan lautnya terbelah menjadi 12. Maka Musa dan kaumnya yang beriman kepadanya nyebrang dari laut itu yang terbelah tadi. Ketika mereka sudah sampai di ujung, Fir'aun mengejar juga ikut di belahan laut tadi. Mengejar. Ketika Musa sudah di ujung seberang di Palestina, karena laut itu laut antara Mesir dan Palestina. Ketika Musa sudah di ujung di Bani Israel, sudah di ujung, sudah keluar, Fir'aun masih di laut, masih di tengah. Maka airnya kembali. Maka tenggelamlah Fir'aun bersama para tentaranya, binasa dengan ditenggelamkan dalam air. Kemudian Musa selamat. Itulah hari Asyura. Orang Yahudi puasa. Kita juga dianjurkan puasa. Hari Asyura di 10 Muharram. Di 10 Muharram. Akan menghapus dosa setahun sebelumnya. Ketika dikatakan kepada Nabi orang Yahudi juga puasa. Kata Nabi, kalau saya hidup tahun depan saya akan puasa 9. Untuk menyelisihinya.
Karena ilahnya menyelisihi, maka boleh sehari sebelumnya, boleh sehari setelahnya. Tapi kalau tidak sehari sebelumnya, tidak sehari setelahnya, tidak masalah juga. Tidak ada masalah juga. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apakah ada anjuran untuk berpuasa sehari sebelum dan setelah Asyura? Misalnya sudah berpuasa di... Assalamualaikum. Itu yang kita bilang tadi. Dah, maksudnya disunahkan. Disunahkan kapan? Kalau Nabi bilang, kalau saya hidup tahun depan 9. Itu Nabi bilang. Cuma para ulama mengatakan Nabi bilang begitu untuk menyelisih orang Yahudi yang berpuasa juga di 10, yang berpuasa di 10. Maka supaya beda, beliau bilang kalau saya hidup tahun depan saya akan puasa 9. Kalau sebabnya menyelisihi, maka boleh juga setelahnya. Ada masalah? Tidak, Ustaz. Belum jelas? Maksudnya Ustaz, kalau misalnya sudah puasa di sehari sebelumnya, apakah ada anjuran juga untuk... Enggak. Berarti Anda puasa 3 hari. Ya, Ustaz. Wah, sudah keluar daripada sunnah. Sunnah itu hanya menyelisih. Kan 10 saja. Cuman untuk karena orang Yahudi juga berpuasa, maka Nabi bilang saya akan puasa nanti 9. Cuma Nabi tidak jadi berpuasa. Kenapa? Meninggal belum. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan berdoa. Apakah boleh berdoa di dalam salat fardu atau salat sunnah menggunakan bahasa Indonesia? Dalam salat ya, tidak. Di dalam salat pakai bahasa Arab. Ya, kalau kita tidak bisa ya jangan dipaksakan. Kan bisa kita berdoa tempat lain. Banyak sekali waktu berdoa. Jangan dipaksakan. Karena asalnya adalah menggunakan bahasa Arab. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir. Apa hukum dekat atau akrab sekali dengan sepupu cewek dan ada perasaan suka dengannya dan berniat untuk menikahinya di masa depan? Segera saja, nggak usah masa depan. Segera saja pergi ke bapaknya, kan saudaranya di bapakmu itu atau saudaranya ibu kan karena sepupu. Suruh saja bapaknya, Pak, lamarkan kak dulu itu sepupuku, kusukai. Segera saja. Jangan ditunda di masa akan datang. Ya, segera saja kalau suka, lamar. Dan nikahi. Kalau tidak, maka kalau belum mampu, tahan diri dulu. Ya, sambil berdoa kepada Allah untuk dimudahkan masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Iya, enggak apa-apa seorang sembunyikan kesukaannya kepada seorang. Enggak masalah. Yang penting, la tuwa'iduhunna sirra. Jangan berjanji dengannya secara sembunyi-sembunyi. Itu saja. Kalau antum suka, ya semua orang. Ada nggak di sini yang tidak suka perempuan? Bahaya nih, langsung keluar dari RBA. Karena dia suka laki-laki itu. Kan begitu. Siapa? Angkat tangan yang tidak suka perempuan. Hah? Ada? Tidak ada kan? Semua tidak apa-apa. Wajar orang. Apalagi usianya antum 17 tahun ke atas. Iya kan? Semua orang pasti suka perempuan, ada yang disukai. Ada yang disukai. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Cuman selama kita belum mampu atau kita masih mau belajar, kita sembunyikan saja dulu dalam diri. Iya, kita sembunyikan saja dulu dalam diri. Kalau takut diambil orang, enggak apa-apa dikena ya. Dibilang nanti kalau sudah waktunya saya datang ke rumahmu ya, sabar-sabar dulu sedikit. Iya. Yang penting jangan ketemu. Jangan ketemu. Setiap kali libur izin pulang karena mau lihat sepupu. Wah, ini masalah. Iya. Ini masalah ini. Iya. Sering sekali minta izin pulang ke rumah. Dikira mau ketemu ibunya. Ternyata sepupunya. Nah, ini yang masalah, enggak boleh.
Jangan. Iya, sabar saja, sembunyikan dulu sukanya. Dan nanti bisa saja setelah antum belajar, bukan itu yang antum suka. Bisa saja. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habibaka haunan ma, asa ayyakuna bagidaka yauman ma. Cintai, sukai orang yang kamu sukai itu sewajarnya saja. Sekadarnya saja. Jangan, wah suka sekali misalnya sama sepupuku itu, mati kalau tidak bisa ini. Begitu. Iya. Kalau diambil sama orang ini bunuh diri, ku jatuhkan diriku lantai 3 ini JF. Iya. Jangan. Kata Nabi, cintailah orang yang kamu cintai itu yang kamu suka sekadarnya saja. Karena bisa jadi suatu hari itu menjadi yang kamu tidak suka. Bisa jadi. Sekarang kamu bisa saja antum suka itu. Ternyata setelah antum belajar lama-lama antum jadi orang. Bukan itu yang antum suka. Antum akan suka yang lain lagi. Bisa jadi. Dan bisa jadi itu juga tetap antum suka. Kan makanya yang sekadarnya saja. Jangan terlalu. Jangan terlalu. Dipahami mungkin? Iya, yang jelas jangan dibuka itu pintu. Tidak apa-apa antum sembunyikan dalam diri. Disimpan saja dulu. Sampai datang waktunya nanti insya Allah. Iya, dan antum harus punya target. Punya target. Misalnya di RBA ini saya harus sampai Alfia. Itu bagus. Tidak boleh menikah sebelum Alfia. Bagus itu. Iya. Saya dulu waktu belajar mutamimah, kawakib sama Syahidin. Setelah kawakib ini menikah deh. Sudah setelah kawakib menikah. Begitu orang. Harus ada target. Jangan tanpa target. Kalau tidak kita sembarang nanti. Datang bapak-bapak tawarkan dirinya. Nah ada anakku mau kok. Tidak ada target langsung. Ayo pas siap. Kan begitu. Tapi kalau antum punya target. Misalnya. Saya tidak mau menikah kecuali setelah dari Yaman. Misal. Iya, atau setelah Alfia. Jadi antum akan kejar. Misalnya walaupun tidak Alfia di RBA, Alfia di Yaman. Setelah tamat Alfia di Yaman, sudah. Begitu. Ada target. Ada target. Apalagi antum masih muda. Harus ada target. Jangan tergesa-gesa untuk menikah. Karena orang kalau sudah menikah selesai. Bisa-bisa tidak belajar. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan seperti dari ucapan Umar ya, tasawwadu, tazawwadu qabla an tusawwadu. Berbekalah dengan bekal ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Di antara pemimpin di sini maksudnya pemimpin keluarga. Sebagian ulama menafsirkan ucapan Umar ini qabla an tazawwaju, sebelum kalian menikah. Karena ar-rajul idza tazawwaja faqad raqibas safinah. Karena seorang itu kalau menikah, sudah akad, saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan. Maka kamu telah naik perahu. Perahu ini bisa saja alhamdulillah tidak bocor sehingga tidak sibuk antum mengeluarkan airnya. Bisa saja bocor dan antum tenggelam, selesai. Antum tidak ada di dunia majelis ilmu. Kan begitu. Iya, bisa saja antum sudah menikah, tidak ada antum di pesantren. Bahkan tidak ada antum di majelis. Antum sudah pikir bagaimana menghasilkan uang untuk istri. Tambah anak, gimana ini? Mau belajar tapi anak butuh popok. Gimana itu? Kitanya mau belajar tapi kan istri bilang, saya butuh kamu. Selesai. Antum bilang dimasuk oleh setan. Oh iya, kewajibanku itu sama dia. Selesai. Mau keluar dari rumah, istri bilang, mau kak? Selesai, masuk lagi rumah. Kan itu kewajiban. Belajar sunnah. Dia antum akan ditabrakan nanti. Kamu belajar, pergi keluar belajar itu sunnah. Tapi kamu layani istrimu, wajib. Kadang perempuan itu makarnya tinggi. Makannya tinggi. Sebenarnya dia tidak mau. Tapi karena suaminya mau keluar, alasannya belajar, langsung dia tarik. Dia sliding tackle ya. Ini kan masalah. Akhirnya itu tadi. Pokoknya antum pikir baik-baik sebelum bilang mau menikah. Sebelum katakan mau atau suka sama orang. Masih muda. Sabar.
Sahabat, jarang orang itu sudah menikah bisa belajar. Jarang sekali. Iya, orang itu sudah menikah bisa belajar. Jarang. Iya, kecuali antum mengajar. Ini antum akan belajar terus. Ketika antum sudah belajar, kemudian takdirnya alhamdulillah mengajar, maka antum akan belajar terus walaupun sudah menikah. Tapi kalau antum misalnya sekarang keluar mau menikah, antum mengajar apa? TPA. Kan begitu tak? Antum bisa lebih dari TPA. TPA itu untuk orang yang tidak mondok saja bisa ngajar TPA. Kalau antum sudah mondok begini, jangan cita-citanya TPA, kan begitu. Iya, harus cita-citanya tinggi. Iya. Mengajar yang tinggi. Harus begitu. Itu kalau kita mengajar, bisa belajar terus. Karena kalau kita sudah tahap mengajar, kita belajar setiap hari. Kalau tidak, kita tidak bagus dalam menyampaikan, tidak teratur, tidak tertib. Dan tidak bisa menulis buku, tentunya itu masalah. Karena menulis buku harus butuh ilmu alat yang banyak. Kita punya bahasa Arab. Kita punya usul fikih, kaidah fikih, usul tafsir, kaidah tafsir. Kita punya butuh mustalah hadis. Banyak alat yang dibutuhkan. Sehingga ini butuh waktu yang lama. Alhamdulillah, mohon maaf sudah lewat waktu ini. Alhamdulillah, kita cukupkan. Baik, dalam jawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir juga program kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan Anda juga mewakili teman-teman mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas waktu, ilmu dan tenaganya. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Baik, Anda tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.